24 jam hari ini. Desa Burai yang ada di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir bakal dikukuhkan sebagai desa wisata. Nantinya desa wisata ini akan memiliki konsep ekosistem yang berkesinambungan. Jika Anda memasuki Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir akan langsung terlihat beda dengan desa lainnya. Pengunjung akan disambut dengan tulisan I Love Burai yang ada di samping kiri pintu masuk desa. Tak hanya itu, pengunjung juga akan melihat berbagai pondok gazebo dengan warna-warni yang indah. Iya, desa yang dikenal kampung warna-warni sejak tahun 2018 ini akan dikukuhkan sebagai desa wisata. Desa ini nantinya berkonsep ekosistem yang berkesinambungan. Rencana tersebut terungkap saat Kepala Desa Burai bersama kelompok sadar wisata bertemu dengan pejabat sementara Bupati Ogan Ilir, Aufa Sarizal di kantor Bupati OI kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Aufa mendukung penuh rencana tersebut, sebab akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dengan kedatangan wisatawan. Aufa menjelaskan Desa Burai memiliki banyak keunikan. Di sana ada wisata religi berupa kompleks pemakaman Burai Darussalam. Para poyang dari Ogan Komering bersemayam di sana. Lalu ada juga wisata budaya seperti anyaman tikar purun, tenun songket. Kemudian kuliner seperti kemplang dan kerupuk khas Desa Burai. Reporter Citra Utama, juru kamera tim Sumsel 24 jam, palfresh.com. Pemirsa, setelah sempat diliburkan sejak awal, pemerintah menetapkan bencana pandemi COVID-19 dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Akhirnya pengelola Ma'had Zaudul Ma'ad kembali menggelar belajar tatap muka, terutama untuk santri-santriwati tingkat Salafiyah Wusta atau setingkat SMP dan tingkat Salafiyah Ulia atau setingkat SMA. Beberapa hari belakangan, Ma'had Zaudul Ma'ad Palembang kembali menerima kedatangan santri dan santriwatinya, terutama santri tingkat Salafiyah Wusta atau setingkat SMP dan santri tingkat Salafiyah Ulia atau setingkat SMA. Mereka dijadwalkan mengikuti kembali aktivitas belajar mengajar secara tatap muka yang beberapa bulan sebelumnya berjalan jarak jauh atau daring. Hal ini mengikuti peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Seperti Sabtu 10 Oktober 2020 kemarin, mulai pagi jam 7, puluhan santri Salafiyah Wusta kelas 7A dengan diantar orang tua, wali, dan keluarga mendatangi pesantren yang beralamat di Jalan Padat Karya, Lorong Melati 01, RT 01, RW 01, depan perumahan Taman Mekarsari Sugiwaras, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang. Selama proses kedatangan santri untuk masuk asrama itu, pihak pengelola Ma'had menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Mulai dari jadwal kedatangan santri diatur secara tidak berbarengan, dan para pengantar yang hanya diperkenankan mengantar anaknya sampai di muka gerbang masuk pesantren. Sembari menyerahkan surat keterangan bahwa santri tersebut telah menjalani isolasi mandiri selama 2 pekan terakhir. Surat keterangan itu ditandatangani orang tua atau wali santri. Sebelum diperkenankan masuk asrama, santri yang bersangkutan harus menjalani rapid test. Setelah dinyatakan non-reaktif, santri dan barang-barang yang dibawa harus melewati proses disinfektasi. Lalu santri diperbolehkan mandi dan mengganti pakaian yang dikenakan sejak awal kedatangan. Menurut salah seorang panitia penerimaan santri, Ustadz Rizky, tidak hanya untuk para santri. Sebagai bentuk persiapan menyambut pembelajaran tatap muka santri asrama, beberapa hari sebelumnya, Kamis 1 Oktober 2020, para ustadz dan ustazah Ma'had Zaudul Ma'ad telah dirapid tes, dan alhamdulillah semua hasil non-reaktif. Semoga Allah selalu menjaga para santri, para guru, dan staf Ma'had Zaudul Ma'ad semua. Amin. Reporter dan juru kamera Muhammad Iqbal, palfresh.com. Satu lagi usaha yang sedang berkembang di tengah pandemi COVID-19, kedai lemak lasei sapi namanya. Rumah makan yang menyajikan makanan khas Nusa Tenggara Timur ini siap menggoyang lidah warga Palembang. Bagi Anda pecinta daging sapi, rasanya belum lengkap jika belum menikmati daging sapi asap di kedai lemak lasei sapi di Jalan Angkatan 45 Palembang. Di sini Anda akan merasakan legitnya daging sapi khas daerah Nusa Tenggara Timur. Owner lemak lasei sapi Anis mengatakan bisnis ini sudah dibangun sejak April lalu tetapi hanya lewat online.
Dia menjelaskan menu olahan ini merupakan daging sapi asap spesial NTT. Guna menjaga rasa otentik NTT, dia mengaku harus mengirim kayu untuk pengasapan langsung dari NTT. Begitu juga dengan bahan dasar pembuatan sambal seperti daun kosambi dan siba. Selain daging sapi asap, juga ada daging ayam asap, yaitu sei ayam, dan daging lidah asap, yaitu sei lidah. Disertai dengan 3 sambal khas kami, ada sambal luat, itu sambal khas NTT dengan rasa asam, pedas, dan gurih, serta ada sambal hijau dan sambal mata. Proses pengolahannya cukup lama. Daging dengan potongan yang memanjang harus dibumbui selama 24 jam. Selanjutnya diasapkan dengan suhu rendah selama 10 hingga 12 jam. Reporter dan juru kamera Dian Cayani Fitri, Paltres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ilmu tenaga dalam yang diajarkan dalam perguruan seni jaga diri Al-Hikmah 9779 Palembang Darussalam bukan menjadi tujuan utama. Ilmu yang diajarkan dalam perguruan ini justru terfokus pada upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serangan yang dilancarkan salah seorang pemuda tidak membuat Sheryl takut. Gadis cantik keturunan Tionghoa ini justru dengan santai menggerakkan telapak tangannya ke arah pemuda tersebut. Alhasil pemuda tersebut terpental. 3 kali serangan tetap saja tidak berhasil. Sheryl bersama beberapa murid perguruan seni jaga diri Al-Hikmah 9779 Indonesia Palembang Darussalam sedang mengolah tenaga dalam untuk membentengi diri dari orang yang ingin berbuat jahat. Meski demikian, ilmu tenaga dalam ini bukan menjadi tujuan utama. Murid di perguruan ini justru sedang mempelajari keilmuan Al-Hikmah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendiri perguruan seni jaga diri Al-Hikmah 9779 Indonesia Palembang Darussalam, Tuan Guru Pekri Juliansyah bin Muslim menjelaskan, ilmu Al-Hikmah pada prinsipnya mempelajari rahasia Allah untuk menolong orang yang sudah mengambil talian ijazah atau sanad keilmuan Al-Hikmah. Lebih jauh kata Tuan Guru Pekri, tenaga dalam merupakan hukum fisika yang berlaku atas kinerja energi positif untuk membentengi diri melawan energi negatif. Ilmu Al-Hikmah ini pada hakikatnya adalah sirullah, rahasia Allah untuk menolong hamba-hambanya atau orang-orang yang sudah mengambil talian ijazah sanad keilmuan Al-Hikmah. Sementara tenaga dalam adalah salah satu konten kembang bunga untuk kita lebih memahami Al-Hikmah sebagai ilmu pengetahuan. Yang dilihat dalam tenaga dalam adalah hukum fisika, berlaku atas kinerja energi positif untuk membentengi diri melawan energi negatif. Jadi itulah tenaga dalam berdasarkan hukum fisika, salah satu kajian daripada ilmu Al-Hikmah. Sementara itu, Ketua Perguruan Seni Jaga Diri Al-Hikmah 9779 Indonesia Palembang Darussalam, Ahmad Darmawansyah mengatakan, rutinitas perguruan ini melaksanakan pengajian dan zikir mahaba yang dilaksanakan setiap malam Jumat. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Kiagus Yahya, Palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.